Ngomong kosong apa ini? Aku sudah memperingatkanmu ya, Gudan bisa melakukan apapun. Orang yang melakukan puja bersamamu itu bukanlah Gudan. Karena Gudan, dia sudah menipu kita semua. Dia pergi ke rumah sakit jiwa, di mana EJ berada di sana. Rocky berusaha menelpon dan memberitahuku, tapi aku tidak bisa mengangkat teleponnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia ada tepat di depanku. Kau harus percaya dengan ucapanku, Anggat. Gudan telah membodohimu dan kau sekarang terlihat bodoh. Aku baik-baik saja. Aku ingin terlihat cantik untuk puja hari ini. Menurutmu bagaimana, Gudan? Kau bisa menyuruh Laksmi untuk menggantikanmu melakukan puja. Dan tidak ada yang mengetahuinya. Sekarang hadapilah kekasih gilamu itu. Gudan, aku ingin bicara denganmu. Kau... Ada apa? Aku tidak bisa bicara banyak. Aku sedang sakit. Kemarin saat aku sedang bersiap melakukan arti denganmu, wajahku terasa terbakar. Aku mau menemuimu. Jadi kupikir aku harus menguapi wajahku dulu agar cerah. Aku bahkan harus pakai krim muka setelah siap. Aku kesakitan sekali. Kau ingat saat kau masuk kamar mandi? Kenapa kau tidak bilang padaku? Coba aku lihat. Tunggu, biar aku panggilkan dokter sebentar ya. Tidak usah dengar. Itu tidak perlu, Anggat. Aku bisa menahan ini demi kebahagiaanmu. Aku baik-baik saja, jadi tenanglah ya. Nenek sudah memberiku krim ini saat dia pergi. Aku mau memakainya. Aku akan baik-baik saja. Tadi kau mau bilang apa? Tidak ada apa-apa. Lain kali hati-hati ya. Aku segera kembali. Aktingmu hebat sekali. Untuk sesaat aku percaya kau memang terluka. Ibu, dia ingin membahas sesuatu yang penting denganmu. Artinya dia tahu kalau kau pergi ke rumah sakit itu. Aku tahu, Laksmi. Kalau Paman EJ ditahan di sana. Anak buah Anggat pasti memberitahu Anggat kalau aku mendatangi mereka. Selanjutnya kita harus mengambil langkah dengan hati-hati. Jangan khawatirkan itu, Laksmi. Kita harus memastikan Anggat untuk percaya pada kita. Agar bisa menyelamatkan Paman EJ. Tolong aku! Tolong aku! Tolong! Tunggu dulu. Tunggu dulu, tenanglah. Ada apa? Katakan, ada apa? Dia akan membunuhku. Aku tidak mau mati. Tenang, diamlah dulu, mati. tenang. Katakan ada apa? Apa yang terjadi? Dewi Durga datang ke kamarku. Dia datang ke kamarku, tolong aku. Dia ingin membunuhku. Tenanglah Angga, tenanglah. Yang kau bilang itu mustahil. Jadi dengarkan aku, itu hanya imajinasi. Orang lain mungkin tidak percaya padamu. Tapi aku percaya padamu. Aku merasa ini terjadi karena kau sudah tidak meminum obatmu, Angga. Begini, kau sudah tidak minum obatmu dalam waktu lama. Dan akibatnya ini terjadi. Anggat, aku tidak mau kondisi lamamu kembali. Tidak. Aku tidak mau jadi gila. Aku ingin bersama denganmu saja. Percayalah, kondisiku akan membaik. Aku akan berobat. Jadi berjanjilah padaku. Apa? Kau akan ikut denganku ke rumah sakit. Ya, aku berjanji. Aku akan temui dokter pilihanmu. Ayo, kita pergi sekarang. Ayolah. Tapi Anggat, aku sudah memutuskannya. Akan kulakukan yang dia inginkan. Kau tidak perlu ikut campur. Ayo Gudan, kita pergi. halo Rocky. Dengarkan aku baik-baik.
Gudan sudah mencuci otak Anggat dan Gudan ingin membawa Anggat ke suatu tempat berpura-pura ingin menemui dokter. Aku curiga kalau Gudan ingin membawa Anggat ke tempat kita menahan EJ. Iya, aku sudah berusaha menahannya. Tapi dengarkan aku baik-baik, Rocky. Kau keluarkan EJ dari sana dan bawa dia ke tempat lain. Aku akan ke sana dengan Anggat dan Gudan, oke? Pak, tangkap dia. Dia lari dari ruangannya. Angkat dia. Rocky bilang kita harus membawanya ke tempat lain. Berhenti! Jangan bawa dia keluar. Bawa dia ke dalam dan sembunyikan dia. Pak, kami butuh bantuanmu. Anggat harus segera dapat pengobatan. Rocky, apa yang kau bilang tadi di telepon? Aku memintamu memindahkan EJ ke tempat lain, kan? Pengobatannya belum dimulai juga. Aku segera kembali. Kau tahu kenapa aku kemari? Gudan mengira bahwa aku bisa sembuh di tempat ini. Tapi dia tidak tahu kalau kita telah menahan EJ di sini. Omong kosong apa ini? Orang gila itu bisa mengacaukan semua rencana kita. Iya, aku tahu itu. Lupakan dia. Dengarkan aku baik-baik. EJ tidak boleh sampai bertemu dengan Gudan. Begini saja, kau keluarkan EJ dari sini. Akan kutangani Gudan sendiri, oke? Baik. Laksmi, tangani situasi di sini. Aku akan mencari Paman EJ. Tapi, Ibu, kau... Aku tidak bisa diam saja dan menunggu Anggat di sini. Kita tidak punya waktu. Firasatku mengatakan bahwa mereka telah menahan Paman EJ di sini. Akan kutemukan bagaimanapun caranya. Iya. Beri setruman tegangan tinggi pada Aksat Jindal. Dia tidak boleh bangun dari tempat tidurnya sampai beberapa hari. Apalagi lari, kau mengerti? Iya, Pak. Kau harus bisa membuatnya tidak bergerak. Setelah selesai, bawa dia ke tempatmu. Dan kalian harus ingat baik-baik. Jangan sampai membuat kesalahan.
Laksmi, di mana Gudan? Dia pergi menemui Angga. Iya, biar ku periksa. Tunggu! Anggat, kau berhak melakukan hal besar ini. Aksan, kenapa kau harus melakukan ini? Lihat semua masalah yang menimpamu. Aku sudah melalui banyak hal selama bertahun-tahun. Sekarang, kau akan merasakan penderitaan yang sama. Kau ingin merasakannya juga, kan? Rasakanlah ini. Ini! Angkat, sudah. Bukan begitu caranya. Berikan itu. Paman Eje, bangunlah. Kau tidak boleh menyerah begitu saja. Bangunlah, bangun demi aku. Lakukanlah sesuatu. Tidak, Ibu. Aku mengerti perasaanmu. Tapi kalau kau berteriak, itu akan membahayakan nyawanya. Ibu mengerti kan maksudku? Halo? Durga. Kita ada masalah di sini. Cepatlah kemari. Percayalah pada Tuhan. Bukankah kau selalu begitu? Tapi hari ini keyakinanmu menurun, Ibu. Tidak. Percayalah, Ibu. Eje akan pulang. Bertahanlah di sana. Semuanya akan baik-baik saja. Akan kubalaskan penderitaan dan kesakitan Paman Eje. Tidak akan ada yang bisa kuampuni. Tidak akan. Aku harus segera mengeluarkan Paman Eje dari sini secepatnya.
Kau awasi Anggat. Aku akan bawa Paman Eje pulang. Jaga dirimu, Ibu. Aku pergi dulu. Rocky! Rocky! Siapa yang melakukan ini? Siapa lagi selain Aksat yang bisa melakukannya? Ini akan melindungimu. Aku akan segera mengeluarkanmu dari sini, Paman. Hei kau, berhenti! Siapa kau? Kau mau bawa pasiennya kemana? Ini rumah sakit jiwa. Kau tidak bisa membawa pasien pergi dari sini. Aku Dokter Ridima. Dia harus diberi beberapa tes dan itu tidak bisa dilakukan di sini. Jadi aku mau membawa. Kau kira kami ini bodoh? Tidak ada dokter wanita di sini. Coba tunjukkan wajahnya. Cepat aku mau lihat. Hei! Minggir! Minggir! Mundur aku bilang! Kau tidak boleh membawanya pergi. Ayo, Lepaskan! Ibu, Laksmi, aku bawa Paman Eje pulang. Kau hubungi polisi dan ceritakan semuanya pada mereka. baik. Cepat kau periksa kenapa alarmnya berbunyi. Cepat! Rocky. Kau tidak apa-apa? Kenapa alarmnya berbunyi? Pak, gadis itu membawa Aksat Jinda. Astaga. Periksa kemana mereka pergi. Cepat! Gudan. Lihat kan? Apa ini caramu membalas setelah dipermalukan? Durga, aku akan balas dendam. Tunggu dan lihat saja. Gudan memang berhasil keluar dari tempat ini. Tapi dia tidak akan sampai rumah bersama dengan Eje. Kau lihat kan? Ini semua terjadi karena kau sangat mempercayai Gudan. Dia itu tidak mencintaimu, dia mencintai Eje. Dia itu sudah menipumu dan kau tertipu. Gudan! Kau tidak sadar perbuatanmu sendiri. Sekarang kau akan merasakan kemarahanku. Kau memintaku memberi waktu 9 hari. Dengan masuknya patung ini, 9 hari itu selesai sudah. Mintalah restu Dewi. Dia akan membereskan semuanya.
Kalau kau macam-macam, maka Gudan akan aku habisi. एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना, लफ्ज़ों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। Paman Eje? Paman Eje? Kau? Kenapa? Kau tidak senang melihat aku ada di sini? Oh, aku mengerti. Kau pasti mengira akan bertemu Pak Jenderal di sini, bukan? Benar kan? Kau berbohong padaku. Kau membuat rencana dan melakukan banyak trik. Semua untuk menyelamatkan Aksat. Kau mengkhianatiku. Kau telah menipuku. Ya! Iya! Aku bohong padamu. Aku menipumu. Aku mengkhianatimu. Dan ini belum selesai di sini. Akan terus kulakukan ini. Dan aku bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan Paman Eje. Apapun akan kulakukan. Aku bukan istrimu dan aku ini saudaramu. Aku tidak mencintaimu. Ini semua salahku. Semua salahku. Aku membiarkanmu tinggal di rumah ini bertentangan dengan kemauan Paman Eje. Cukup. Kalau kau anggap Aksat benar, katakan kau mencintainya. Katakan. Ayo katakan. Ayolah. Kau tidak mau. Sekarang ayo ikut aku. Ayo. Hari ini, patung Dewi akan dimasukkan ke air. Ini hari terakhir Anfrantri. Batas waktu 9 hari sudah berakhir. Dan aku bersumpah akan menikahimu setelah ritual ini. Betapapun kau berusaha keras, kau tidak bisa mencegahku. Kau tahu, Angga? Kukira kau bisa lebih pengertian, tapi ternyata tidak. Aku mau menikahimu karena nyawa Paman Eje dalam bahaya. Dan sekarang aku harus menyelamatkan Paman Eje. Jadi untuk apa aku menikahimu yang telah berbuat jahat padanya? Kau yang menyebabkan semua ini. Dengar, sebelum kau pergi, katakan dulu di mana suami tersayangmu. Setelah kau berdoa pada Dewi, kau tidak melihatnya di mana-mana. Dan masih ada satu hal lagi. Tentang biksu-biksu itu. Apa mungkin biksu-biksu itu adalah anak buahku? Mintalah restu Dewi. Dia akan membereskan semua. Mereka memang anak buahku. Suami tersayangmu lagi-lagi aku tahan. Di mana
Paman Eje, apa yang kau lakukan padanya? Di mana dia? Aku tidak akan memberitahu. Tapi benar, Aksat memang masih hidup. Dan kalau kau ingin dia tetap terus hidup, kau harus nikahi aku setelah ritual ini. Kau mengerti itu? Kau harus menikahiku. Setelah semua ritual ini selesai, aku harus selesaikan sesuatu yang penting. Paman Eje, kau di mana? Dengan semua ritual ini, maka riwayat Aksat akan tamat. Jangan pergi sebelum mempersatukanku dengan Paman Eje. Anggar, katakan di mana kau menahan Eje? Aku tidak menahannya. Aku menenggelamkannya. Tidak. Anggar, kau tidak boleh membunuh Eje. Ini benar-benar gila. Kita tidak pernah berencana membunuh Eje. Eje! Lepaskan aku! Lepaskan! Tutup mulutmu. Kalau kau bersuara sedikit saja, kau akan mati dengan Aksat di sungai ini. Tidak akan kubiarkan siapapun menghalangiku menikah dengan Gudan. Kenapa? Kau kelihatannya baru panik sekarang ini. Kenapa? Harusnya kau sudah pikirkan semua ini. Sekarang, tidak ada yang bisa menghalangiku. Kau paham itu? Kenapa aku merasa Paman Eje ada dekat sini? Selesai sudah. Aksat sudah mati. Ayo, pergi dari sini. Aku yakin Paman Eje ada di sini. Iya, Dewi, kau tidak pernah membiarkan pengikutmu pergi tanpa hasil. Aku mohon, tolong tunjukkanlah cara menemukan Paman Eje, Dewi.
cincin ikat kepala itu. Artinya Dewi sudah memberiku petunjuk dari awal, tapi aku belum memahaminya. Kemana Gudan pergi? Kurasa sekarang dia sedang bersiap-siap setelah menenggelamkan suaminya. Akhirnya, Gudan mau menjadi istriku dengan sepenuh hati. Kurasa Gudan tidak akan menyerah begitu saja. Katakan yang sebenar, dia pasti ada di dekat sini kan? Katakan. Gudan sudah pulang untuk bersiap-siap menikah. Jadi dia pasti di rumah. Dan sekarang, ayo kita pergi dari sini. Gudan pasti menungguku di rumah. Paman Eje kau di mana? Paman Eje! Paman Eje bangun. Paman Eje buka matamu. Paman bangun. Paman buka matamu. Paman Eje. Paman Eje, kenapa kau tidak bernapas? Ayo bangun. Bicaralah padaku. Paman Eje bangun! Di mana Gudan? Di mana Gudan? Ayo katakan. Di mana Paman Gudan? Anggat, Di mana Gudan? Di mana dia? Di mana Gudan? Di mana? Katakan di mana dia? Di mana Gudan? Ayo jawab. Di mana dia? Katakan di mana dia? Ayo jawab. Cepat nyalakan api. Akan kubakar kalian semua hidup-hidup di Havanput ini. Tolong ampuni kami kali ini. Akan kami lakukan permintaanmu. Kau mau Gudan bukan? Akan kami bawa dia kemari. Dimanapun dia akan kami temukan. Sekarang cepat pergi. Jangan tunjukkan wajah kalian sebelum Gudan ditemukan. Aku sudah bilang kan, Gudan tidak mungkin kembali dari ritual itu. Aku sudah bilang kan, kita jangan pulang sebelum kau menemukannya. Diam! Seharian ini kau mengoceh saja. Aku tidak mau dengar ocehanmu ini. Kau tidak boleh mengoceh lagi. Kau dengar? Laksmi, tunggu. Itu Kak Laksmi di sini. Dari mana kau? Dari mana kau? Tolong. Katakan, dari mana kau? Hah? Ya ampun. Katakan kau dari mana? Tolong lepaskan aja. Katakan, dari mana kau? Hah? Ayo katakan, dari mana? Hah? Kau dari mana? Lepaskan dia. Cepat katakan. Lepaskan. Lepaskan dia. Apa kau sudah gila, Anggat? Apa yang kau lakukan padanya? Di mana Gudan? Hah? Di mana? Aku bisa lakukan apapun. Aku bisa lakukan apapun demi Gudan. Aku bisa melakukan apapun. Aku telah kehilangan akalku. Aku sudah gila. Orang gila bisa melakukan apapun. Aku tidak akan jadi normal sebelum aku memakaikan rantai pernikahan di leher Gudan. Sebelum dia mau menikahiku dan memakaikan warna merah di dahinya, aku akan terus begini. Gudan!
Ayo. Hei! Apa begini caramu memperlakukanku? Aku salah menganggapmu sebagai teman selama ini. Kau tidak dibawa kemari untuk berceramah. Ayo ikut aku. Lepas! Ayo ikut aku. Lepaskan aku! Lepas! Diam. Ayo mulai doanya. Hei, mulailah doanya. Kali ini kau tidak perlu menjelaskan arti doanya. Aku sudah mengerti semua. Aku tidak mau menikah denganmu. Aku istri dari saudaramu. Kau mengerti itu? Aku tidak mencintaimu. Lepas! Aku bilang diam. Ibu, Kak Durga lakukan sesuatu. Silakan kalian berdiri, ucapkan sumpah pernikahan. Lepaskan aku! Aku bilang, aku tidak mau menikah denganmu. Tapi kau harus menikahiku, Gudan. Kau harus. Kalau ada yang berani, coba saja cegah aku. Lepas! Hentikan omong kosong ini. Aku sudah muak.